Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar. Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini Kakek sedang apa? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan. Kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengarkan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang manajemen rapat akan dimulai 10 menit lagi. Gak ada waktu, nggak pergi. Tapi Pak Marco sangat memaksa Anda hadir. Ini instruksi dari Bu Wina. Anda wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat? Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua, setelah sebulan aku kerja siang malam, aku akhirnya buat satu strategi marketing yang revolusioner. Sekarang, biarkan aku jelaskan ke kalian. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu yang paling unggul. Jadi, kita nggak boleh cuma memikirkan untung rugi jangka pendek, tapi harus langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar berpromosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian? Pak Marco, Tentu saja. Kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya. Siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo staf kreatif. Karena kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku, ha? Lihatlah. Mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak dengar? Yanto, ruang rapat itu bukan tempat main game. Oh ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu kamu ngerti. Percuma aku tanya kamu. Karena kamu paksa tanya, 160 miliar buat beli exposure nggak berguna. Lebih baik uangnya langsung dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya pasti lebih bagus daripada proposal kamu. Kamu? Kau bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran.
Yang kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dari dasarnya saja sudah salah. Uang yang kamu investasikan ini apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air saja masih ada bunyinya. Kamu ini murni lagi beramal ke perusahaan iklan. Kamu? Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar! Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek, sudah zaman apa masih pakai perjodohan? Lagian aku sama Wina juga nggak kenal, nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun. Dulu kamu belum pernah ketemu. Sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek Senio. Kamu sekarang kerja di grup Senio. Baik-baiklah sama putri keluarga Senio. Aku nggak mau. Kakek, masalah pernikahanku, aku mau putuskan sendiri. Aku rencananya... Jangan banyak omong. Sekarang juga pergi. Nggak mau? Kamu mau pergi nggak? Nggak mau ya? Dokter! Aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Aku mau keluar. Jangan. Aku pergi, oke? Cepetan. Sekarang juga berangkat. Iya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga Senio lagi susah. Kita harus jaga hubungan. Bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku sudah menuruti permintaanmu. Diam-diam pakai berbagai sumber daya buat grup Senio yang harusnya bangkrut malah naik terus sampai berhasil go publik. Dan buat Wina langsung jadi ratu baru dunia bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong, kamu malah nggak bisa terima. Gila! Dasar. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu sudah dipecat, cepat keluar sekarang juga. Tunggu kakekku setuju. Aku sendiri yang akan pergi. Aku suruh kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, aku panggil satpam. Terserah kamu aja. Yanto, ini grup Senio, bukan rumah kamu. Apa hubungannya sama kakekmu? Sekarang tolong keluar. Kamu jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Tolong sadar diri, jangan buat semuanya jadi nggak enak. Bu Wina, jangan banyak ngomong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup Senio karena ada tunangan dengan Bu Wina? Kenapa banyak gaya? Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Yanto, berani-beraninya kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya, ha? Harga 1,6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil. Salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Kamu sengaja merusak barang orang. Sekarang sebagai CEO grup Senio, aku resmi kasih tahu kamu. Kamu dipecat. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, dia juga merusak jamku. Ini hadiah ulang tahun dari kamu. Hari ini dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti.
Harganya 1,6 miliar ya? Harganya 16 miliar. Kamu mimpi ya? Jam ini hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai, tapi minta kamu bayar 16 miliar itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang menilai. Iya, hadiah dari Bu Wina itu mana bisa dibandingkan dengan uang. Pak Yanto, lebih baik kau terima saja. Merusak barang harus ganti, itu sudah wajar. Tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlututlah. Sujud padaku untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina, terus kenapa? Lihat aku menindas kamu, dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi kan? Maksud kamu apa? Bawa tunai 16 miliar ke ruang rapat grup senior. Sekarang. Langsung. Cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. So apa kamu? Seenaknya suruh orang bawa 16 miliar. Kamu pikir kamu siapa? So kaya sekali. Sok kaya. Akhirnya mereka tahu juga kan. Yanto, sudah cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, boleh kamu gak ganti, tapi pertunangan kita batal. Mulai sekarang, gak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir. Minggir! Kamu berani dorong aku. Kamu mau mati ya? Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti! Pak Jaki dari Bang Hangari. Apa? Pak Jaki? Itu dewa uangnya Hangari. Kenapa tiba-tiba datang ke grup senior? Nggak tahu. Apa karena pinjaman 400 miliar grup senior itu? Nggak mungkin. Uang segitu. Mana mungkin buat Pak Jaki turun tangan sendiri. Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Bukan? Apa? Pak Jaki sendiri antar uang buat Yanto. Bagaimana bisa? Jangankan Bu Wina, bahkan Pak Budi nggak diperlakukan begitu. Yanto ini sebenarnya siapa? Terima kasih. Pak Jaki, urusan kecil begini mana pantas bikin Anda datang sendiri. Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda makan. Tuan Muda Yanto, kalau Anda butuh apapun, silakan bilang saja. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior, sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Perusahaan yang nggak ada aturan seperti ini, pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu, coba dicek lagi. Baik. Pak Jaki! Pak Jaki! Iya. Proposal marketing 160 miliar Pak Marco. Semuanya andalkan pinjaman ini. Sekarang uangnya nggak cair. Mau bagaimana lagi? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jaki setuju lagi pinjamannya. Kalau enggak, Kamu yang buat dia marah. Apa urusannya sama aku? Dan juga, uang 16 miliar ini nggak kurang sepeser pun. kamu... Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu... Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu mikirkan uang sampai gila? Kamu mikirkan uang sampai gila? Ya ampun. Pak Yanto, jangan-jangan otakmu itu sudah rusak karena kena kopi panas. 200 miliar. Sepertinya nggak sampai 10%-nya juga kali. Pak Yanto, secara hukum barang rusak diganti sesuai harga. Kamu ini namanya memeras, pelanggar hukum. Dia memeras aku 16 miliar itu legal. Kamu? Tadi kamu kemana saja? Sekarang muncul jadi penjilat. Cukup. Yanto, ngomong besar tiap hari nggak capek apa? Ponsel Samsung murahan begitu berani minta 200 miliar. Kamu masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa memang nggak segitu harganya.
Tapi ponselku ini bukan. Oh begitu ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi dari sini. Kalau enggak, Pak Anto. Wapres senior Samsung Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Buat apa datang ke grup Senio? Mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup Senio itu. Besar buat grup Senio, tapi kalau buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Pak Anto datang sendiri. Pak Anto, aku Wina Senio, CEO grup Senio. Boleh tahu kedatangan Anda ini karena... Tuan Mudayanto, tadi sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras dan memicu alarm. Kami khawatir terjadi apa-apa, jadi datang langsung. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini Ponselnya ada alarm keamanan. Sampai buat Pak Anto datang bawa orang. Ini sangat berlebihan. Tuan Mudayanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuma ponselnya tadi jatuh. Kerusakannya parah, perbaikan, plus ganti komponen. Setidaknya 140 miliar. 140 miliar? Perbaiki ponsel semahal itu? Kamu meragukanku? Lihat baik-baik, ini model edisi terbatas khusus. Chip dan penyandiannya 5 generasi lebih maju dibanding ponsel flagship terbaru. Karena biayanya mahal dan masih tahap uji coba belum bisa dipasarkan, harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel seharga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Mana mungkin ada ponsel harga 200 miliar? Kalian pasti kerjasama membohongiku. Ini pemerasan. Aku Anto Santoso, Wapres Samsung, memeras kamu? Memang kamu layak? Aku. Bu Ina, ini karyawan grup Senio. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu sama kualitas grup Senio sekarang. Kerjasama kita sepertinya dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung ada 3.865 orang. Siap kapan saja. tim legal Samsung dijulukinya penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, bahkan seluruh grup Senio pun gak akan sanggup melawan. Sepertinya nasib Pak Marco tamat deh. Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, soal ganti rugi Pak Marco, pihak grup Senio akan menanggung. Menurut Anda boleh? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Mudayanto, karena sudah sepakat, aku pamit dulu. Pak Anto, soal kerja sama kita? Bu Wina sebaiknya benahi timnya dulu, baru kita bahas kerjasama. Standar Samsung, bukan tim sembarangan yang bisa kerjasama seenaknya. Gak usah ntar. Pak! Bu Wina benar-benar baik sama Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar langsung mau ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu apa akan setuju? Diam! Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Gak perlu kamu pikirkan. Benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silahkan kamu pergi. Kamu dengar?
sampai sudah dipecat. Masih nggak cepat pergi? Pergi? Kehilangan pinjaman 400 miliar dan kerja sama 1 triliun. Sebenarnya siapa yang harus pergi? Sepertinya aku perlu minta Pak Budi untuk menilai ini. Kamu? Kamu seorang pria yang menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak Budi. Pria bodoh yang minta wanita bayar ganti rugi. Siapa pria yang menumpang hidup? Kamu? Cukup! Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa dengan Pak Jeki dan Pak Anto. Aku yang buat keputusan di grup Senio. Satpam, Bu Wina, cepat usir dia. Silakan Pak Yanto, jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Cara kasar. Kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas. Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong. Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Cepat hentikan! Pak Budi. Ayah, kakek, kenapa kalian datang? Maaf Tuan Muda Yanto, semua kejadian ini aku sudah dengar. Semua gara-gara Wina, masih belum dewasa. Aku menggantikan dia untuk minta maaf padamu. Maaf sudah buat kamu susah. Pak Budi sampai minta maaf ke Yanto. Ini mana mungkin? Ini Kakek sedang apa? Halo, saya ingin mengurus perceraian. Di mana istrimu? Dia hamil, jadi tidak bisa datang. Istrimu sudah hamil, masih mau cerai? Kejam sekali. Sudah 5 tahun menikah dengan Shen Xiaoshui. Dia berselingkuh 2 kali. Sayang, kamu baru hamil 3 minggu. Acara minum apapun yang penting. Jangan minum alkohol. Pulang cepat ya. Pertama kali, dia mabuk lalu berciuman di koridor, dengan asisten prianya, di depan mataku. Kalian ngapain? Apa yang baru saja kamu lakukan pada istriku? Ayan. Jangan. Ayan. Perutku sakit sekali. Kamu minum untuk menemaninya. Kamu bunuh anak kita. Kamu tahu. Shawan. Ayan. Maaf. Aku cuma merasa dia terlalu mirip dengan dirimu waktu muda. Sama-sama penuh semangat. Aku cuma mengaguminya. Yang kucintai, dari awal sampai akhir, cuma kamu. Jangan cerai ya. Kita masih muda. Anak bisa ada lagi nanti. Oke. Waktu itu kupikir Shen Xiaoshui benar-benar menyesal. Dan akan berubah. Tapi tak kusangka, maafku. Malah dibalas dengan pengkhianatan yang lebih dalam. Sayang, kamu sudah pulang dari dinas luar? Lihat Yan. Sayang, anak kita sudah kembali. Yan. Jang Che, Diala ayah kandang anak ini. Untuk beberapa waktu ke depan, aku berencana agar dia pindah ke sini, agar lebih mudah merawatku dan anak ini. Apa katamu? Yan, kamu sudah menikah masuk ke keluargaku selama 5 tahun. Karena kita tidak punya anak, kamu selalu disulitkan oleh orang tuaku. Aku melakukan ini, juga untuk menjaga rumah tangga kita dengan lebih baik. Tenang saja, setelah anak ini lahir, aku akan segera menyuruhnya pergi. Jadi,
Inilah alasanmu untuk berselingkuh dariku? Kakian, Jeonggon Maradulu. Kami melakukan ini juga karena terpaksa. Zauxu Sekaron sudah mengandung anakku. Masa kamu mau dia menggugurkannya lagi? Dasar laki-laki. Yan, kamu gila. Siapa yang sebenarnya gila? Ku beritahu kamu. Shen Zheaxiu. Hari ini, dia pergi atau aku pergi. Lin Yan. Hentikan. Maafkan aku. Setelah masa tenang 1 bulan, proses perceraian resmi berlaku. Sebulan kemudian, semuanya benar-benar berakhir. Sayang, kamu pulang. Dulu, dia menolak perjodohan dengan keluarga kaya, yang diatur orang tuanya, hanya untuk bisa menikah denganku. Minum sampai muntah darah, minta maaf pada orang. Berlutut di hadapan orang tuanya, di tengah hujan deras, memohon ampun. Tak peduli dengan segala, suara penentang di luar. Bahkan rela menyakiti dirinya sendiri. Demi seorang anak muda, miskin dan tak punya apa-apa. Kau berani membatalkan petun anggan dengen kilo agasang. Ayah. Ibu, seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengan Lin Yan. Kumohon restu kalian. Sayang, akhirnya aku bisa menikah denganmu. Setimpaka. Aku hanya ingin punya rumah bersamamu. Demi kamu. Semuanya sepadon. Oh ya, ada satu hal lagi. Jika suatu hari nanti, aku membuatmu sedih, kau boleh meninggalkanku kapan saja. Aku tak akan izinkan siapapun menyakiti kamu, bahkan diriku sendiri pun tak boleh. Tapi sekarang dia malah mengandung anak lelaki ini. Menghancurkan pernikahan kami dengan tangannya sendiri. Sayang, kenapa dahimu? Yan, dahimu kenapa? Ya siapa lagi yang bikin gini kalau bukan kamu? Yan, maaf, kemarin aku terlalu emosi. Aku ganti perbanmu. Zauxu. Perutku sakit banget. Ake, jangan nakut-nakutin aku. Kamu kenapa? Mungkin, tendangan Kak yang kemarin terlalu keras. Jadi ada efek sampingnya, aku dengar. Bayi di dalam kandungan bisa merasakan kesakitan ayahnya. Aku takut ada apa-apa dengan bayinya. OYK, Zauxu. Aku dengar gelang yang kamu kasih ke Kak Yan bisa membawa keselamatan. Bisa dikasih ke aku nggak? Yan, Casey Jelong itu ke Jiang Che. Kamu masih ingat nggak gelang ini? Artinya apa? Aku tahu. Aku cuma mau kamu minjemin ku sebentar. Bisa nggak kamu lebih lapang dada? Gelang ini dulu kamu yang pergi ke kuil. Sambil bersujud tiap langkah untuk mendoakan anak kita. Yan, biksu kepala kuil bilang, untayan tasbih ini bisa melindungi zawan kita. Tapi harusnya aku sebagai ayahnya yang mendoakan. Kamu tahu nggak? Kalau kamu sampai terluka, aku dan Sawan pasti sedih. Yang penting ketulusan hati. Hanya kalau aku yang mendoakan sendiri, Zawan kira, baru bisa selamat. Yang penting ketulusan hati. Yan, kamu nggak dengar aku ngomong? Maaf. Dia nggak pantas.
Lin Yan, sudah aku bilang. Cuma minjam ke dia sebentar. Nanti juga dikembalikan. Kamu cuma menantu yang numpang. Kenapa harus semau-mau sendiri? Kamu cuma menantu yang diambil. Kenapa harus bersikap semaunya sendiri? Shen Zheaxiu, kamu sadar apa yang kamu katakan? Tolong, Kak Yan. Aku tahu diriku tidak pantas menawar denganmu. Tapi, bayi di dalam kandang ini tidak bersalah. Sudah kubilang. Lepaskan. Lin Yan, kamu gila. Ini gelang tangan putriku. Dia tidak pantas memakainya. Kamu. Sudahlah, Zhaoxu. Tidak perlu bertengkar karena aku. Ake. Kenapa darahmu segini banyak? Tolong. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Masih sakit? Sudah dipukuli sampai begini. Bodoh, kamu sendiri yang tidak berguna. Berdasarkan apa kamu berani memukul? Xiaoke? Zhaoxu, keluarga Shen sudah mentolerir kamu menikahi pria ini. Kami tidak akan mentolerirnya berlaku semena-mena lagi. Kalau ada apa-apa dengan Ece, kamu harus segera bercerai. Karena kamu sudah menghancurkan gelang itu, maka kamu harus sujud dan bersujud setiap langkah. Untuk memohon jalan yang baru. Satu sujud pun tidak boleh kurang. Sudah jelas? Katanya, tongga di sini punya tepat 999 anak tangga. Silakan mulai, Tuan. Nona memerintahkan, kamu tidak boleh melewatkan satu pun. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Yan, beri nama untuk anak kita. Beri nama untuk anak kita. Sudah lama aku memikirkannya. Namanya, Xiaoan, artinya damai dan sejahtera. Xiaoan, ini ayah. Kamu dengar? Dia bilang dia suka. Semoga Xiaoanku di kehidupan berikutnya damai dan bahagia. Kamu hanya menantu yang diambil keluarga. Kenapa harus bersikap seenaknya seperti ini? Karena kamu menghancurkan gelang itu, maka kamu harus menyembah setiap langkahmu untuk memohon yang baru. Tidak boleh kurang satu pun. 991. 992. 993. Sans bilan ratus, sans bilan, plus du sans bilan. Sudah sampai, Tuan. Dermawan. Kebodohan satu pikiran memutuskan kebijaksanaan. Kebijaksanaan satu pikiran melahirkan kebijaksanaan. Lepaskanlah keterikatan, barulah hati dan jiwa meraih kebebasan. Shen Zheaxiu. Sekarang, kita sudah selesai.
Tuan. Tuan Terjeda, cepat beritahu Xiao Shen. Baik. CEO Shen, tu as interjatu. Lin Yan, bisakah kamu bersikap normal? Jangan gunakan lagi trik kecil. Untuk menjebrai BA ini untuk menipuku. Aku benar-benar lelah. Yan, kamu sudah bangun. Maaf. Aku tidak tahu lukamu separah ini. Tapi semua yang kulakukan, semuanya adalah untuk agar orang tuaku tidak memaksa kita bercerai lagi. Mengerti-mengerti aku ya? Air. Baik. Minum pelan-pelan. Lin Yan, kamu gila apa lagi? Jiang Che menyentuhmu lagi, ya? Yan, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak bisa memberiku seorang anak. Kamu tahu sendiri, kalau aku tidak punya anak, aku tidak akan bisa menguasai bisnis keluarga Shen. Asalkan aku melahirkan anak Zhang Che dan mengumumkannya sebagai anak kita. Orang tuaku tidak akan menyusahkan kita lagi. Mengerti-mengerti aku ya? Aku tidak bisa memberimu anak. Siapa yang membunuh Xiao An? Yan, hal-hal yang sudah lewat, jangan dibahas lagi. Semua yang kulakukan sekarang, semuanya agar kamu bisa hidup lebih baik di keluarga ini. Mengerti aku, tidak bisakah? Pergilah. Aku lelah. Ingin istirahat sebentar. Yan, Zhao Xu, Kak Yan sudah bangun. Aku ingin berterima kasih padanya langsung. hetai. Ada pecahan di lantai. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa hati-hati sendiri. Entah siapa yang selalu melukai dirinya sendiri, seperti anak kecil yang ceroboh. Hari ini, aku merasa jauh lebih baik. Oh, YK. Aku juga harus berterima kasih pada Kak Yan atas gelang yang dia berikan. Benar-benar monjur. Perutku sudah tidak sakit lagi. Bahkan, Baidi peru Zhao Xu juga tenang-tenang saja. Oh iya, Zhao Xu bilang, nama Zhao An itu tidak bagus. Jadi, nama yang kuberi untuk anakku adalah Lian Che. Bukan Xiao An yang tidak bagus. Tapi kamu tidak pantas. Bukan Xiao An yang tidak baik. Kamu yang tidak pantas. Zhao Xu, apa aku bilang sesuatu yang salah lagi membuat Kak Yan? Dia tidak senang. Yan, Sedala Janggon Carry Masala, baik Zawan maupun Lian Che. Keduanya adalah anak kita. Shen Zhe Axiu. Aku, Lin Yan, lebih baik tidak punya anak seumur hidup daripada mengakui anak Jiang Che. Kamu. Zhongong, Kak Yan agak emosional. Aku takut dia akan menakuti kamu dan bayinya. Lin Yan, aku hanya berharap kamu bisa bersabar sebentar lagi. Jangan membuatku tambah repot. Ayo pergi. Pasien nomor 23 berdarah. Harus segera dibalut. Zhao Xu, Zhongong takut. Nanti aku akan merawat kamu dan bayinya dengan baik. Baik. Nanti, aku juga akan menemanimu. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Nyonya Shen dan suaminya, hubungannya sangat baik ya. Lihat, sampai membuat kami iri seperti apa. Payah, sangat membuat iri. Bu. Xiaoke, ini suplemen yang ibu beli untukmu. Beberapa waktu ini, kamu sudah capek merawat Xiao Sui. Perkuat tubuhmu. Ini, ambil. Terimalah. Paman, Tante, kalian sangat baik padaku. Saat anak kita lahir nanti, kita akan jadi satu keluarga. Mama papa baik padamu. Itu sudah seharusnya. Betul, nanti sudah jadi satu keluarga. YK.
Zhao Sui sangat memperhatikan anak kita sampai-sampai kerjaan ditinggalkan dan masih memaksaku menemaninya ikut kelas prenatal. Aku bilang ingin makan masakan Prancis. Zhao Xu s'engagea. Mendatangkan koki dari Prancis untuk belajar. Ini semua dia bua sans dire rien tutu. Kyakian, mau tahu tidak? Waktu itu, bagaimana aku membantunya? Paman Huo, Yan. aku ingin pulang. Wah, akhirnya kamu sadar juga. Yan, sekarang juga aku akan pesankan tiket pulang untukmu. Ayan, kamu Corazon. Ayan, aku beberapa hari ini, bayinya aktif banget bergerak. Terus-terusan mual, makanya nggak sempat jenguk kamu di rumah sakit. Jangan marah ya. Ayo pulang dulu. Kyakian, hari ini tolong kamu yang nyetir. Ya. Zhao Sui beberapa hari terakhir juga suka nempel terus sama aku. Bahkan bayi di kandungannya juga bisa merasakan kalau aku nggak ada. Langsung rel. Kamu juga nggak mau Zhao Sui menderita, kan? Kalian berdua sungguh perhatian sekali. Kami jemput kamu. Ya sudah seharusnya. Jangan macam-macam. Dulu, setiap kali aku mesra sama Eci, dia pasti marah. Hari ini kenapa? Sudah sadar? Tuan, barang-barang Anda sudah dipindah ke kamar tamu lantai 1 sebelum bayi lahir. Akan ditemani Tuan Jiang. Tinggal bersama Nona. Tahu nggak kenapa Zhao Sui mau menjemputmu pulang? Karena besok adalah hari keluarga Shen mengadakan pesta. Dia mau kamu hadir. Bon tu as cu pakeja. Alazan Aoksu mengumumkan statusku adalah untuk memberitahumu, kamu sudah di-out dari keluarga Shen. Mulai sekarang, akulah tuan rumah pria di keluarga Shen. Selamat ya, Tuan Shen. Pengecut. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Yan, besok paman jemput kamu di bandara untuk pulang. Shen Zheaxiu. Setelah besok, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Zhao Xu, gimana jas yang aku pakai ini? Jas ini cocok banget sama kamu. Aku gantiin dasimu ya. Ayan. Acara malam ini cuma formalitas di depan para senior. Buat penampilan aja. Posisi Bapak Shen selalu milikmu. Posisi Bapak Shen. Semua orang mengincarnya. Tapi aku udah bosen. Kyakian, udah datang. Bantuin aku pilih jas dong. Oak. Kayaknya yang kelima dari kanan itu bagus. Yang itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kamu lupa ya? Jas ini, waktu kita tunangan dulu, kita ke Milan buat desain sendiri. Gak heran desainnya keren banget. Potongannya juga bagus. Tapi, Zhao Xu. Kak Yan mungkin cuma omong doang. Kayaknya di hati dia juga nggak tega. Kalau suka,
Ambil aja buat dipakai. Dulu kamu paling benci kalau Jiang Che sentuh barangmu. Sejak kapan? Kamu sama sekali nggak peduli lagi? Makasih. Kak Yan, aku pasti akan menjaganya baik-baik. Oh. Kalau gitu yang ini, sekalian. Sinsen Konyu. Juga dikasih ke Jiang Che. Kalau kamu nggak ingetin, aku aja yang lupa. Karena kamu nggak peduli banget. Nah, tolong deh. Tolong pakain baju buat Jiang Che sendiri. Pasang cincinnya. Ini apa sih? Jelek banget. Nah, tolong yang kebantu aku pakain. Minker. Gak guna. Ini salah kamu sendiri. Lao Shen sama dia tuh. Bener-bener cocok kayak pasangan idaman. Nanti kalau anaknya udah lahir, gak kebayang gimana gantengnya. Bener-bener jodoh dari langit. Iya, gennya bagus banget. Nanti bayinya pasti cantik. Lin. Lihat tuh istrimu sama cowok ganteng lain udah mau punya anak. Kamu juga mikir-mikir ikut aku. Pergi. Jangan pergi dong. Kamu tuh, daripada maksa-maksa ngeganggu Shenzong itu, mending kamu senang-senang sama aku. Aku punya duit banyak. Terus lagi, kamu cowok gitu, nggak takut rugi, asal kamu ikut aku. Aku janji, bikin kamu nggak usah susah-susah 10 tahun. Minker. Walaupun aku odar sirai, aku juga nggak suka wanita kayak kamu. Yen. Cerai apaan? Katakan sesuatu. APA. Sirai? Bukannya ini yang kamu inginkan? Senua orang sudah tahu. Ini semua salah paham. Yen, aku tahu. Kamu marah padaku. Karena urusan Jiang Che. Tapi aku beritahu kamu, bagaimanapun juga, aku tidak akan bercerai denganmu setelah anak ini lahir. Aku akan putuskan hubungan dengan He untuk selamanya. Di hatiku, orang yang paling penting selalu hanya kamu seorang. Aduh, aku. Tanganku sakit sekali. Aduh. Ada APA? Oke. Ini kenapa? Di bajunya, sepertinya ada jarum. Astaga, di dalam baju Sikche, kok bisa ada banyak sekali jarum? Siapa yang melakukan ini? Kenapa bisa begini? Bajuku. Kakak Yan yang membantuku memakainya. Lin Yan, sudahkah aku ingatkan kamu? Sebelum anak ini lahir, kamu tidak boleh menyakitinya. Dia bilang aku yang melakukannya. Lalu kamu percaya? Memangnya kenapa? Haruskah aku percaya padamu? Kamu tahu tidak? Hanya jika anak ini lahir dengan selamat, pernikahan kita bisa diselamatkan. Pokoknya bukan aku yang melakukannya. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kamu, berhenti. Zhao Xu, sebagai kepala keluarga Shen generasi berikutnya, bagaimana menangani masalah ini? Harusnya kamu sudah punya pertimbangan. Si menantu yang numpang hidup ini benar-benar tidak tahu diri. Hatinya kok begitu jahat. Memang dari keluarga miskin, pikiran sempit. Zhao Xu, hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus memberinya pelajaran. Kalau tidak membuatnya terluka, dia tidak akan kapok. Betul. Heng Guo. Ya. Jalankan hukuman keluarga. Shen Sei Aksyu. Ini ke yang kamu maksud. Aku yang paling penting? Ya. Aduh. Sakitnya. Zhao Xu. Lin Yan, semua ini kesalahanmu sendiri. Ayo kita pergi.
sudah sakit. Sekarang waktunya benar-benar melepaskannya. Tuan, Nona sedang hamil. Wajar saja, moodnya agak buruk. Kenapa Tuan harus bersih tegang dengannya? Tuan tidak ada di rumah hari ini. Ada yang mengirimkan paket untuk Tuan. saya akan ambilkan perban lagi untuk Tuan. Kamu cuma menantu yang numpang tinggal. Kenapa kamu harus bersikap semaunya sendiri? Demi pernikahan yang konyol ini. Aku perlahan-lahan menurunkan batasanku, serba salah. Tapi akhirnya seperti ini. Untungnya semuanya sudah berakhir. Tuan, Tuan mau kemana? Tant Wang. Tolong serahkan dokumen di meja kepada Shen Zhaoxue. Aduh, Pelangkan. Nona Shan, ini sudah ketiga kalinya Tuan Jiang datang ke IGD. Anda juga sudah mendekati masa persalinan. Untuk menghindari bolak-balik dan mengganggu janin, Anda dan Tuan Jiang sebaiknya menginap di rumah sakit untuk sementara. Zhao Xu. Kita ikuti saran dokter saja. Aku takut kalau pulang, Kak Yan akan melakukan hal yang menyakitiku lagi. Dan membuatmu tidak senang lagi. Baik. Semuanya terserah kamu. Tant Wang. Apakah Ayan sudah pulang? Tuan baru saja keluar. saya lihat. Kondisinya agak kurang sehat. Mungkin dia pergi ke rumah sakit sendirian. Siakarlah. Kalau begitu, tunggu dia pulang. Buatkan dia makanan penutup kesukaannya. Iya, baik. Sebelum pergi, Tuan meninggalkan sebuah paket untuk Anda. Katanya harus saya serahkan kepada Anda. Mungkin ini hadiah permintaan maaf darinya. Kalau begitu, tolong simpan dulu untukku. Iya, baik. Nona. Paket yang ditinggalkan Tuan untuk Anda. Sepertinya ini surat cerai. Apa katamu? Ibu Wang, apa maksudmu? Apa surat cerai? Mana ada surat cerai, Ibu Wang? Apa kamu salah lihat? Maaf, Nona. Aku yang salah lihat. Kalau begitu, di paket yang diberikan Ayan padaku, sebenarnya isinya apa? Paketnya belum dibuka. Anda sudah kembali, lihat sendiri saja. Bagus. Kamu sudah bertindak benar. Masalah perceraian Lin Yan dan Zhao Sui ini harus disembunyikan dari Zhao Sui sampai anaknya lahir. Baik. Pintar juga kamu. Aduh. Lia, Xiaoqi sudah. Terluka sebegitu parahnya karena kamu. Cepat kembalilah merawatnya. Kamu sudah kembali, Zhao Sui. Ayah dari anak kandungmu sendiri, hampir saja dibunuh orang. Kamu tidak menjaga di sini dengan baik, malah pergi keluar. Menelepon siapa lagi kamu? Tidak apa-apa, Ibu. Yang penting Zhao Sui masih memikirkan aku. Aku rela menderita. Aduh, ngapain manggil tante? Mulai sekarang, panggil aku ibu. Lihat tuh Xiao Che, hatinya cuma ada kamu. Nggak kayak Lin Yan itu, si pecundang itu. Seharian cuma bisa cemburu buta. Menin tricoteur, buahnya Kitty Xiaoqi. Soal kejadian di pesta itu, Ayan memang terlalu gegabah. Aku akan suruh dia minta maaf ke kamu. Ini bukan salah Yan Ge. Aku sendiri yang bikin Yan Ge kesal. Jadi apapun yang dia lakukan ke aku nggak akan nyalahin dia. Malahan, gara-gara aku Yan Ge jadi dipukuli. Lalu, dia sekarang baik-baik aja? Para bodyguard itu. Kan anak buahnya sendiri. Masa nggak tahu aturan main? Dazar Bringsek. Kulitnya aja nggak lecet. Lagipula ada Tant Wang Yongjagin. Bisa jadi sekarang di rumah, dia lagi senang-senang.
Syukurlah kalau dia baik-baik aja. Ayah jemput siapa hari ini, sampai segini meriahnya? Itu anak dari teman lama ayah. Anak ini jenius bisnis. Tapi beberapa tahun ini, dia banyak menderita. Kalau dia mau masuk ke grup Huo, pasti jadi penolong besar buat kamu. Kalau gitu aku harus lihat baik-baik, pria muda berbakat itu, seperti apa rupanya. Dia? Dasar anak bandel. Akhirnya pulang juga. Paman Huo. Lama tidak bertemu. Ayah, jadi Lin Yan adalah orang yang ayah jemput hari ini? Kalian kenal? Lama tidak bertemu. Teman sekelas. Ternyata kamu dan Yishu teman sekelas. Kebetulan banget. Kamu kenapa? Ayah, nggak bisa pelan-pelan dikit? Nggak apa-apa. Beberapa hari lalu aku cedera sedikit. Ini. Kok lukanya separah ini? Ayo ke rumah sakit. Dokter, gimana kondisinya? 3 tulang rusuk di punggungnya patah. Leukemia juga menunjukkan tanda infeksi yang cukup jelas. Belakangan ini harus ikut terapi dengan baik. Istirahat total. Bajingan-bajingan itu, lihat, sampai segimana mereka menyiksamu. Ini juga salahku. Nggak merawatmu dengan baik. Yan. Selama bertahun-tahun ini, kamu cuma dapat pelajaran dari pernikahan yang gagal. Untukku, semuanya sudah berlalu. wanita mana pun itu, kehilanganmu, berarti dia nggak punya keberuntungan. Betul. Yan Kami sudah jadi eksekutif keuangan di Wall Street sejak usia 20-an. Kalau dulu nggak nekat pulang buat nikah, sekarang sudah jadi raksasa bisnis. Kalau wanita itu tahu, dia sudah membuang orang hebat seperti ini, pasti menyesal setengah mati. Sekarang dia pasti hidupnya bahagia. Nggak akan ada waktu buat ingat aku. Tadi Bibi Wang juga bilang, Kak Yan di rumah hidupnya baik-baik saja. Jadi, sebelum bayi lahir, kamu tinggal di rumah sakit saja. Biarkan aku yang merawatmu. Boleh? Baik. Waktunya stimulasi untuk bayi. Aku yang bacakan buku. Ya. Seekor singa menguasai seluruh hutan. Dia seharian mengganggu hewan-hewan lain. Semuanya sangat membencinya. Lalu mereka berunding untuk mengusir singa itu dari hutan. Yan, aku mau makan bubur. Baik. Shen Zhaoxu, aku sudah berbuat segalanya untukmu. Kamu sampai sekarang masih memikirkan Lin Yan, pria pecundang itu. Bu, Zhao Sui hari ini ngotot mau mengusirku. Bahkan bilang mau Kakak Yan, yang rawat dia di rumah sakit. Gimana nih? Tenang saja. Si Lin Yan yang tidak berguna itu, sudah lama pergi bawa surat cerai. Nanti, Camus. Baru menantu idamanku. Apa? Zhao Sui dan Kakak Yan sudah bercerai, tapi Zhao Sui bilang mau minum bubur bikinan Kakak Yan. Ini gimana dong? Kalau dia tahu Kakak Yan sudah pergi, jangan-jangan karena marah, dia jadi gugurin kandungannya? Tante Wang, tolong buatkan bubur. Untuk Zhao Sui. Bilang saja, itu bikinan Lin Yan. Ingat ya. Jangan beritahu Zhao Sui kalau Lin Yan sudah pergi. Baik, Nyonya. Pergila. Lin Yan. Kota U diri juga. Humph. Ini bukan buatan Ayan. Sudah kubilang. Aku mau minum bubur yang dimasak langsung oleh Ayan. Nona, bapak dia, sedikit lelah. Meni uruku, memasak bubur untuk Anda. Padahal sebelumnya aku
Saat mengandung Zhao An, dia tidak peduli seberapa sibuk atau lelahnya. Dia selalu setiap pagi, bangun tepat waktu, masak sendiri, memasak bubur untukku. Bubur yang dimasak Tontuang mungkin lebih bergizi. Aigreko, aku akan menyuapimu dulu. Yan. Sekarang aku ingin minum bubur bergizi yang kamu masak. Kamu sudah memasaknya. Antar langsung ke rumah sakit. Tidak bisa dikirim. Kalau mau minum, beli sendiri di luar. Kalau besok bisa? Yan. Lin Yan. Barani Baraninnya kau memutuskan teleponku. Kalian dengar nggak? Lin Yan Jabarani memutuskan teleponku. Kak Yan mungkin lagi marah sama aku. Terus pelampiasannya jatuh ke kamu. Hamil itu memang berat. Jangan marah. Kalau memang nggak bisa, aku yang minta maaf ke Kak Yan. Nggak usah. Yang jelas dia yang sakiti kamu, yang harus minta maaf. Kan seharusnya dia, Lin Yan, mau paksa aku untuk merendahkan diri ke kamu. Mimpi. Sudah, jangan marah. Aku yang akan menyuapimu. Yan, seandainya dia punya setengah kepandaianmu. Nggak apa-apa. Aku akan gantikan Kak Yan, merawat kamu dan bayinya. Nona Shen, perkiraan persalinan Nona minggu ini, keluarga bisa pulang ke rumah untuk mempersiapkan semuanya. Begini saja, tunggu saya dulu. Setelah istri saya selesai makan bubur, baru saya pulang, ambil barang-barang. Tuan Jiang terhadap istrinya, sungguh baik sekali. Jarang ada suami seperti Anda, yang selalu menemani istrinya, menunggu persalinan. Bahkan soal makanan, dijaga sendiri. Anak yang lahir di keluarga seperti ini, sungguh beruntungnya. Tidak. Sebenarnya, bisa menemani Zhao Sui dan anak kami, saya yang paling beruntung. Tant Wang, kamu segera pulang. Beritahu Lin Yan, suruh dia segera ke rumah sakit. Untuk minta maaf pada Jiang Che. Kalau tidak, setelah anak ini lahir, dia jangan harap bisa datang ke rumah sakit. Untuk menemui saya dan Bai. Iya, Nona. Tuan, sepertinya tidak akan kembali. Apa katamu? Apa katamu? Maksudku, Bapak, keras kepala. Kayaknya, dia nggak bakal gampang ngaku salah. Kayaknya aku terlalu memanjakan dia. Makanya dia jadi si Menamina. Kalau dia nggak mau minta maaf, hukum saja dia untuk merenung di rumah. Saya Lan. Yan, katanya lukamu sudah hampir sembuh. Dokter yang kamu panggil memang jago. Sekarang aku nggak merasa sakit lagi. Syukurlah. Terus kamu mau ngapain selanjutnya? Untuk saat ini, aku belum punya rencana. Orang se-capable kamu nggak boleh disia-siakan. Papaku ingin kamu bergabung ke grup Huo sebagai direktur strategi. Nggak tahu, kamu mau nggak? Aku. Tapi kondisi perusahaan saat ini, aku belum terlalu paham. Nggak apa-apa, aku bisa masukkan kamu dulu ke dalam perusahaan. Kuma, harus mulai dari level terbawah. Kamu mau nggak? Aduh, jangan ragu-ragu lagi. Anggap saja kamu bantu aku dan Papa. Beberapa tahun ini, perusahaan semakin besar. Banyak hal di bawah yang aku nggak terlalu tahu. Tidak masalah. Agak panas. Kubuka jendelanya. Enta wanita bodoh mana.
sampai melepas pria baik seperti ini. Ayah, Tak Kizenka, sudah bertahun-tahun berlalu. Guru privateku masih tetap kaku seperti dulu. Kalian ngapain? Si miskin ini, sekeras apapun dia berusaha, tetap saja miskin. Sudah ditakdirkan, gak akan bisa bangkit. Mendingan elu lap sepatu gue senang, kasih elu 2.000. Beberapa pria dewasa mengganggu seorang siswi, gak malu? Wah, ada satu lagi si kutu buku. Ketua kelas? Katanya ayah ketua kelas itu kepala sekolah, jangan macam-macam. Ayo pergi. Yang baru datang? Perlu aku ajari? Sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih ingat? Tentu saja, dulu kamu sudah sangat hebat, sekarang juga. Selama bertahun-tahun ini, di Milet Shan Zhaoxue dan keluarganya, kata yang paling sering kudengar adalah sampah. Bertahun-tahun aku tidak bekerja, tidak merepotkan perusahaanmu dan Paman Huo, sudah untung. Masa sih? Kamu berpendidikan tinggi, IQ-nya tinggi, dan baik hati. Aku dan ayah percaya, di masa depan yang dekat, kamu akan memimpin perusahaan keluarga Huo kami untuk mencapai tingkat baru. Kamu harus percaya diri. Lin Yan. Baik. Yan, pakailah setelan jas ini untuk ke kantor. Yeah. Atau mungkin yang ini lebih cocok dengan karaktermu. Yeshu. Sepertinya aku masuk sebagai karyawan biasa, nggak perlu pakai jas semahal ini. Laki-laki memang harus menjaga gengsi kapanpun, Lajapila. Menurutku kamu pakai yang ini, pasti tampan banget. Zai Axiu, lihat. Aku pakai baju ini. Nemanin kamu ke pesta malam ini, cocok nggak? Malam ini pesta bisnis. Kamu mungkin nggak bakal nyambung dengan lingkaran kami. Malam ini, nggak usah ikut. Lajapila, setelan jas ini juga kurang cocok buat kamu. Soalnya, kamu cuma suami rumah tangga. Kalau buat urusan rumah tangga, lebih enak pakai kaos biasa. Bertahun-tahun hidup di bawah tekanan keluarga Shen. Hampir lupa rasanya diakui orang. Bodoh banget ya. APA? Nggak apa-apa. Besok sudah tanggal perkiraan lahir. Bayi kita akan segera bertemu dengan kita. Si Kessel sedang menendangku. Sayang. Aku ayahmu. Zhang Che. Jangan lupa, anak ini aku lahirkan untuk Ayan. Ayanlah ayah anak ini. Ya, maaf. Ya, aku terlalu terburu-buru ingin melihat anak. Aku tahu. Aku tahu diriku sendiri, tidak layak menjadi ayah anak. Aku haus. Tolong ambilkan aku segelas air. Beritahu Lin Yan, aku akan melahirkan besok. Malam ini datang ke rumah sakit untuk menemaniku dan anak. Tuan bilang rumah sakit terlalu berisik. Dia hanya ingin tinggal di rumah. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali padaku dan anak? Sudah kukatakan, anak ini nanti akan memanggilmu ayah. Lin Yan ternyata menghapusku.
Lin Yan benar-benar menghapusku. Lin Yan, kamu tidak introspeksi diri di rumah? Malah menghapus WeChat-ku. Sudah lama sekali tidak menghubungiku. Lin Yan, jangan-jangan dia kenapa-napa? Mau kemana? Aku mau ke toilet. Pak sopir, cepatin. Baik, Nona, belok lagi, langsung sampai. Halo, Zaoxu. Aduh, kamu kemana? Besok sudah tanggal perkiraan lahir. Cepat pulang, ya? Sebentar lagi aku pulang. Jangan nakal. Nona, sudah sampai. Nona, kenapa kamu pulang? Lin Yan mana? Kenapa dia tidak keluar menyambutku? Tuan, dia sedang istirahat. Istirahat? Aku pulang sambil mengandung untuk mencarinya. Dia malah tidur dengan tenangnya. Nona, Anda sebentar lagi mau melahirkan. Lebih baik tunggu setelah melahirkan. Baru cari Tuan. Aku mau ketemu dia sekarang. Aduh. Ayan. Nona, sebenarnya, Tuan sudah pergi sejak lama. Ayan. Nona, sebenarnya Tuan sudah sejak lama. Telah pergi. Ibu Wang. Sepertinya saya akan melahirkan. Aduh. Cepat-cepat antar Nona ke rumah sakit. Sakit tidak? Asalkan bayi bisa lahir dengan selamat. Ini semua tidak berarti apa-apa. Ayan di mana? Kenapa Ayan tidak datang ke rumah sakit, menjenguk saya dan bayi? Bahkan telepon pun tidak diangkat. Jangan-jangan dia terjadi sesuatu? Ponsel Lin Yan itu, jatuh dan rusak di balai perjamuan. Makanya tidak mengangkat teleponmu. Belakangan ini perusahaan banyak urusan, menunggu untuk ditangani. Bapakmu menyuruhnya pergi membantu. Aduh, bayi dibawa ke sini. Selamat, ini adalah seorang putra kecil. Anak laki-laki ya? Astaga, keluarga Shen kami punya penerus. Ini. Hidung ini mirip Sao Sui, katanya. Mata ini semua mirip ayah. Katanya anak laki-laki mirip ayahnya. Jiang Che dan Ayan sangat mirip. Nanti beri tahu semua orang. Ini adalah anak saya dan Ayan. Pasti tidak ada yang meragukan. Setelah saya selesai masa nifas, saya akan untuk bayi, mengadakan sebuah pesta besar. Mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, untuk hadir. Nanti, Ayan akan sebagai anak, status sebagai ayah hadir. Setelah itu, aku akan bersama Ayan, membesarkannya dengan baik, memberinya pendidikan terbaik, memberinya lingkungan hidup terbaik, membesarkannya menjadi penerus yang luar biasa untuk keluarga Shen. Xiao Kisuda, bersusah payah agar anak ini lahir sehat. Berapa banyak penderitaan yang dia alami. Tidakkah kau bisa memberinya kompensasi yang layak? Jiang Che. Sebelumnya, saat anak belum lahir, aku mengizinkanmu tinggal di keluarga Shen. Sekarang, anak sudah lahir. Kau harus menepati janji kita. Mulai hari ini, jangan muncul lagi, mengganggu kehidupan kami bertiga. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Baru saja melahirkan. Mau kemana? Ibu, aku mau pulang untuk memberitahu Ayan. Pesta ini adalah untuknya. Kujila. Istirahatlah yang cukup. Ibu pulang saja untuk mewakilimu. Memberitahu Lin Yan, bagaimana? Baiklah. Ibu, kalau begitu, pastikan kau beritahu dia langsung, agar lebih resmi. Baik, istirahatlah yang cukup.
Ian, setelah kau datang ke pesta, pasti akan mengerti niat baikku. Semuanya, mari saya perkenalkan. Yang ini adalah rekan kerja baru kita, Lin Yan. Saya sangat senang bisa bergabung dengan grup Huo dan bekerja sama dengan kalian semua. Direktur Huo, selain rapat penting, jarang sekali datang ke lantai 11 kita. Kali ini malah secara pribadi menyambut karyawan baru ini. Wah, orang penting turun langsung nih. Sepertinya, Direktur Huo sangat mengandalkan kemampuannya. Lin Yan adalah talenta yang langka. Kalian semua ke depannya harus banyak belajar darinya. Zai Axiu. Ini, udang tumis kecap yang kubuatkan untukmu, sama iga asam manis kesukaanmu. Kamu kok datang ke kantor? Kan kamu akhir-akhir ini sering bilang, perutmu lagi nggak enak kan? Jadi aku berniat, masakin makanan yang menyehatkan lambung. Aku nanti akan antar ke sini setiap hari. Nggak usah, sebentar lagi ada acara makan-makan kantor. Cepat pulang sana. Direktur Sen, ini siapa? Saya. Kurir pengantar makanan. Ayo, makan yuk. Ayo. Dulu, Shen Zhaoxue merasa aku mempermalukannya. Bahkan sampai ke kantor, nggak mau aku masuk sedikit pun. Tapi sekarang, tapi ada orang yang dengan sukarela membukakan jalan untukku. Terima kasih. Selamat ya. Cepat masuk, silakan. Direktur Shen, selamat ya. Selamat atas kelahiran putra, anak Anda dan Bapak Lin. Nanti pasti akan jadi orang hebat. Terima kasih, Direktur Zhang. Semoga seperti kata Anda. Cepat masuk, cepat. Ibyo. Bukannya saya menyuruhmu pulang. Menyuruh Ayan datang kan? Kenapa dia belum datang juga? Kamu buru-buru apa sih? Acara hari ini, cucu kesayanganku yang jadi bintang utamanya. Layan itu. Pembawa sial. Dia datang atau tidak, tidak penting. Kalau dia datang. Bisa-bisa dia cemberut lagi. Jangan-jangan, kamu tidak bilang ke Lin Yan tentang pesta ini? Masa sih? Sudah, jangan berdiri di sini saja. Tamu-tamu penting sedang menunggu. Aku dan ayahmu. C'est 40 pergi sans but Mereka. Dengar belum? Ayah kandung anak Direktur Shen ini, bukan suaminya. Ah, kok bisa begitu? Bintang utama pesta hari ini, ada orang lain. Lin Yan ini sudah lama. Apa maksudnya ada orang lain? Jangan-jangan, Ayan kenapa? QQQ yang besar. Ayan. Akhirnya kamu datang. Pergi. Maaf, Zhaoxu. Saya terlambat datang. Kok kamu? Ayan mana? Kok kamu? Ayan di mana? Kamu bicara dong. Ayan di mana? Zhongguang marah dulu. Aku sendiri yang pergi mencari Kak Yan. Dan aku sudah membujuknya lama. Dia memang bersikap keras, dan dia tetap tidak mau datang. Dia juga bilang, bilang lagi. Dia bilang apa? Dia bisa bilang apa lagi? Dia itu, bangsa tak berhati nurani. Dia bilang, anak kita yang berharga adalah anak haram. Bilang lagi. Bilang lagi dia sampai mati tidak mau mengakui. Zhaoxu. Sadarlah kamu, lihatlah. Sebelumnya karena anak ini, dia bertengkar dengan kamu berapa kali. Berkali-kali membuat keributan. Sampai Xiaoqi. Dipukul sampai seperti apa? Dia benar-benar sampah tak berperasaan. Lin Yan. Sudahlah. Kamu jangan lagi memikirkan. Orang tak berhati nurani itu. Lihatlah Xiaoqi. Sopan sekali.
Memikirkan acara hari ini, tidak ada yang datang mendukung, dia khusus datang untuk membantumu. Niat baik ini, beberapa orang, 8 keturunan pun tidak bisa menandingi. Ibu, jangan bilang begitu. Untuk Zhao Sui, untuk anak. Apapun yang kulakukan, semua itu dengan rela hati. Aku sudah tahu, kamu yang paling mengerti. Lin Yan, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Untuk mempertahankan pernikahan kita, aku rela menahan sakit hamil. Bahkan Jiang Che yang begitu mengerti ini, sampai aku tega mengusirnya. Tapi kamu begitu egois. Baik. Karena Lin Yan tidak tahu terima kasih, maka aku juga tidak perlu menjaga muka entahnya lagi. Terima kasih, Zhao Xu. Terima kasih, sudah memberiku kesempatan lagi. Nah, baru benar, Zhao Sui, akhirnya kamu sadar juga. Ayo, cepat, ambil foto untuk 3 anggota keluarga ini. Aigaku. Kedua orang tua mendekat sedikit. Senyum. Ya. Ceria. Hari ini adalah pesta bulan penuh anak. Zhao Xu secara terbuka mengakui bahwa akulah ayah si anak. Lin Yan, kalau kau punya sedikit harga diri, jangan pernah kembali seumur hidupmu untuk mengganggu kami bertiga. Sepertinya aku benar-benar harus ganti nomor HP. Sayal. Yan. Nona, kenapa Nona sudah pulang? Acara pestanya sudah selesai? Nona mabuk. Yan. Buka pintu. Lin Yan. Kenapa kau terus menghindariku? Sudah lama sekali. Kau bahkan tak mau melihat. Aku dan anak kita sekalipun, betapa berhati batunya kau. Aku tahu, kau cemburu pada Jiang Qi. Aku sudah menyuruhnya pergi. Kau dengar tidak? Aku sudah mengusirnya. Aku sudah melakukan segalanya. Sampai kapan kau akan terus begini? Lin Yan. Aku beri kau 3 detik. Buka pintu ini sekarang juga. Kalau tidak, kau takkan bisa melihatku lagi seumur hidupmu. Aku serius. Lin Yan. Kansai. Tant Wang, beri aku kunci kamar utama. Nona, Tuan. Dia sudah memerintahkan. Beri sekarang. Yan. Yan. Kamu di mana? Jangan main petak umpet denganku. Yan. Ibu Wang. Sebenarnya Ayan pergi kemana? Nona, kamu jangan cari lagi. Tuan, saat Nona mengantar Jiang Che ke rumah sakit malam itu, dia sudah pergi sambil membawa barang-barangnya. Tidak mungkin. Kamu pasti tahu sesuatu, benar kan? Saat dia pergi, pasti bilang sesuatu padamu. Katakan padaku. Amplop di ruang tamu itu. Saat Tuan pergi, dia khusus berpesan padaku untuk menyerahkannya langsung ke tanganmu. Setelah membacanya, kamu akan mengerti segalanya. Tant Wang. Kok paketnya kosong ya? Barangnya mana?
aku nggak tahu. Paket ini jelas-jelas sudah dibuka, barang di dalamnya. Kan sudah kuminta kamu simpan? Untungnya aku sudah siap dari awal. Cuma barang-barang murahan, yang nggak pantas dipamerin. Ngapain disimpan? Kalian taruh di mana? Barang yang diberikan Ayan buat aku? Apa kamu yang buang? Atau kamu yang buang? Berarti kamu yang buang. Aoksu, aku kira itu sampah, jadi langsung kubuang. Aku nggak tahu itu hadiah dari Kak Yan buat kamu. Maaf. Siapa suruh kamu bertindak semaunya? Membuang hadiah dari Ayan buat aku? Zaoksu. Hadiah dari Kak Yan buat kamu, bisa kubayar 2 kali lipat. Kumohon maafkan aku. Pergi sana. Mulai sekarang, lenyap dari hadapanku. Pergi. Sayang, jangan nangis. Papa pergi tanpa pamit. Pasti Karina Jiang Che. Sekarang Jiang Che sudah pergi. Dia pasti nggak marah lagi sama kita. Tenang saja. Mama akan cari dia dan bawa pulang. Zaoksu, anak baru lahir. Kamu sudah mau mengusir anak ayah kandungnya pergi. Sungguh tidak masuk akal. Siapa sebenarnya yang tidak masuk akal? Sejak kecil, kalian selalu berdalih demi kebaikanku. Menentukan segalanya untukku. Bahkan pernikahanku, kalian juga ikut campur. Baiklah. Sekarang aku sudah, sesuai permintaan kalian, melahirkan anak ini. Mulai hari ini, apa yang ingin kulakukan tidak ada hubungannya dengan kalian. Sungguh, anak durhaka. Sayang, jangan nangis ya. Ayah hanya pergi untuk menenangkan pikiran. Dia pasti akan kembali. Mari kita kembali ke kamar dulu ya. Jangan nangis, jangan nangis. Zaoksu. Ini kamar bayi yang aku siapkan untuk Saoan. Kalau si kecil rewel di malam hari, akan ada bintang-bintang di langit-langit yang menemaninya tidur. Lehit juga. Dari umur 1 sampai 10 tahun, kado ulang tahunnya, sudah aku siapkan semua. Kalau misalnya Zawan, ternyata perempuan gimana? Kalau perempuan, aku juga sudah siapkan 1 kotak besar. Sayang. Maaf, sayang. Ibu janji akan bawa ayahmu pulang. Tolong segera selidiki. Lin Yan pergi kemana sebenarnya? Nona lagi cari apa? Tante Wang, perutku sakit sekali. Obat mak di mana ya? Saya ambilkan untuk Anda. Kapan kotak P3K ini diisi obat luka sebanyak ini? Ada yang terluka? Tidak. Obat-obat luka ini cuma dibeli untuk persediaan di rumah. Obat-obat ini jelas-jelas sudah dibuka. Siapa yang terluka? Apa Yan? Lin Yan si sampah itu, kulitnya tebal, mana perlu obat? Justru Xiaoqi. Berulang kali sampai terluka.
Obat luka ini digunakan Tuan Jiang Che. Nona, obat mak Anda. Bapak Shen, saya tidak menemukan tuan itu. Kemana perginya? TAPI, saya menemukan hal lain. APA, Saya sudah kirim videonya ke Bapak. Mau kemana? menyusui. Apa ini? Jelek banget. Kalau begitu, tolong bantu aku memakainya, Kak Yan. Pergi sana. Bodoh. Kau tunggu saja. Jiang Che, Pada hari tuan pergi, lukanya sangat parah.